Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di pagi hari yang indah ini di awal minggu, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Saudaraku, mari kita beribadah sejenak kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Karena Engkau masih memberikan sukacita kepada kami di awal minggu ini, di mana kami akan memulai segala kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu, memuji nama-Mu, berdoa kepadamu sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk melakukan aktivitas kami. Oleh karena itu Bapa, terangilah hati kami melalui firman yang akan kami dengar dan kami terima pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, kasih setia Tuhan yang menyatukan kita melalui ibadah pada saat ini. Firman yang menjadi renungan buat kita semuanya sepanjang satu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam bahasa Batak Tuba dikatakan, marlas ni roha mahamutok tong di bagasan Tuhani. Huulagi mamaduk marlas ni roha mahamu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sangat begitu menyenangkan jika di awal minggu ini kita ingin diberangkatkan dengan firman Tuhan yang meneguhkan hati kita, meyakinkan kita semuanya. Kita diingatkan kembali, kita diteguhkan kembali supaya tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita yang terberkati, sukacita seharusnya menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebab sukacita adalah keyakinan yang teguh di dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Dan sebuah pilihan untuk tetap setia memuji Tuhan dalam segala situasi. Sukacita yang dimaksud bukanlah sukacita yang diberikan oleh dunia yang bersifat semu, yang bersifat sementara, dan yang hanya bergantung pada hal lahiriah semata. Melainkan sukacita yang bersifat kekal. Sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah meski berada di tengah badai sekalipun. Jemaat Tuhan yang terberkati, sukacita itu berbicara tentang kedamaian dan kesukaan di dalam hati. Oleh karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita itu sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus selalu bersukacita? Seperti yang dikatakan oleh nas renungan kita pada pagi hari ini. Kenapa kita harus selalu bersukacita? Karena kita beroleh kemurahan, kita beroleh keselamatan daripada Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sukacita adalah salah satu dari buah roh. Tanda dari kehidupan orang percaya, tanda dari kehidupan orang yang dewasa rohaninya adalah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dihasilkan buah roh dalam keseharian kehidupannya. Atau kehidupannya selalu menghasilkan buah-buah roh. Alkitab kita juga menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Itu sama halnya dengan ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur yang tepat. Demikian juga kita tidak akan berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Jadi kunci untuk mengalami sukacita sejati adalah, saudara-saudaraku, taat melakukan
melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang terberkati, sukacita bukan hanya pada saat-saat berbahagia, tetapi bagaimana kita tetap bersukacita jika di dalam pergumulan. Bagaimana kita tetap bersukacita di dalam badai, di dalam masalah. Apakah kita mampu untuk bersukacita? Apakah kita mampu untuk menunjukkan sukacita kita ketika kita dalam pergumulan, ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita di dalam kesesakan? Mampukah saya, mampukah Anda, mampukah kita untuk bersukacita? Jika hanya sekedar mengatakan, yes, gampang. Tapi bagaimana bagaimana kita mau menunjukkan sukacita itu ketika di dalam badai penderitaan, ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika pergumulan yang satu belum selesai, pergumulan yang berikutnya datang, begitu seterusnya, tetapi saya harus bersukacita. Bapak Ibu, Paulus mengajak kita semua pada pagi hari ini, dalam keadaan apapun kita harus mampu untuk bersukacita. Ada amin? Baik dalam suka, baik dalam duka, kita mampu dan harus mampu untuk bersukacita. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana agar kita senantiasa bersukacita. Apa yang harus kita perbuat sehingga dalam keadaan apapun kita mampu untuk bersukacita? Yang pertama yang harus kita perbuat adalah tetaplah hidup di dalam Tuhan. Artinya senantiasa menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kita ini hanya kepada Tuhan Allah saja. Setia berdoa, tetap setia mendengar firman-Nya, dan tetap setia memuji nama-Nya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan. Jadi kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka kita akan selalu bersukacita dalam keadaan situasi, keadaan. Bukan hanya ketika kita mengalami kesukaan kita mampu bersukacita, tetapi dalam segala situasi kehidupan kita mampu untuk bersukacita, karena sukacita kita di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup dengan selalu mensyukuri apa yang ada pada kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terberkati, bila kita sudah mampu mensyukuri apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan bersungut-sungut dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita terima. Tetapi apa yang ada pada kita itu cukuplah, karena Tuhan tahu dan Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, hidup sukacita itu tidak ditentukan oleh orang lain, situasi, tapi dari diri kita sendiri yang menentukan kita untuk bersukacita. Kita tentu masih ingat apa yang dikatakan dalam firman di Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya Bapak Ibu, hati inilah yang menjadi penggerak yang membuat hidup kita bergembira dan bersuka
sukacita. Jadi apabila Tuhan yang berada di dalam hati kita, di hati Anda, menguasai kita, menguasai saya, menguasai Anda, maka hati dan hidup kita akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu, di pagi hari yang sangat indah ini, Tuhan mau mengajak kita melalui nas yang telah kita dengarkan. Marilah kita hidup di dalam Yesus Kristus, agar hidup kita penuh dengan sukacita yang kekal. Marilah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa kami atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami diteguhkan melalui firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, hidup setia dalam Tuhan. Ketika kami mengetahui tinggal di dalam Tuhan, kami akan selalu bersukacita apapun yang terjadi, dalam situasi apapun, suka duka, tangis tawa, kami akan tetap bersukacita, karena sukacita kami adalah di dalam Tuhan, dan sukacita kami adalah sukacita yang sejati. Berkati seluruh jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dikala mereka ingin berangkat ke tempat tugas mereka masing-masing. Begitu juga dengan kami. Dikala kami akan memulai segala aktivitas kami, mari Tuhan yang memberkati kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada kami. Terpuji Engkau Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754, ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Mari kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.